Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, dan berlimpah rezekinya. Amin ya. Oke teman-teman, kemarin di channel saya ada beberapa teman-teman yang bertanya gimana sih caranya beli Vespa, maksudnya dalam artian nyari unitnya ya. Soalnya ada beberapa juga yang minta, Mas bisa bantu carikan ya, mau beli Vespa karena mungkin baru pertama kali beli Vespa. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mau beli Vespa, di sini saya mau sharing kita cari Vespanya di mana gitu. Jadi ada beberapa opsi teman-teman. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa tanya ke teman-teman kita dulu. Apabila teman-teman sudah mempunyai teman atau sahabat atau kenalan yang sudah main Vespa, punya Vespa dan sudah punya komunitas Vespa, jadi nanti bisa ditanyakan, mungkin ada teman kita yang lagi jual Vespa. Jadi manfaatnya ini kalau kita cari tahu di teman kita sendiri atau bahkan teman kita yang jual itu, kita tahu riwayat Vespanya, tahu perawatannya seperti apa. Jadi yang pertama itu teman-teman, jadi bisa cari minta referensi dari teman-teman kita sendiri yang memang punya Vespa mau dijual atau mungkin temannya yang lain kayak gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa cari di platform jual beli online. Ini yang biasa saya lakukan adalah saya cari di OLX ya. Di OLX itu kita bisa cari sesuai kota kita ya kan, kemudian tipenya, tahunnya bisa spesifik teman-teman. Jadi saran saya kita cari Vespa kalau bisa yang ada di sekitaran kita dulu, di dalam kota kita, supaya nanti kita juga bisa pantau langsung. Yang kedua bisa cari di platform OLX ya teman-teman. Cuman ini biasanya kalau di OLX itu nggak terlalu banyak kalau Vespa. Kalau kendaraan yang lain yang umum biasanya lebih banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa cari di sosial media, yaitu bisa di Facebook ataupun Instagram. Nah, Facebook sendiri ini itu ada, teman-teman bisa cari di grup jual beli. Jadi nanti tinggal teman-teman search di forum jual beli Vespa, katakan Jogja, atau forum jual beli Vespa Surabaya, tergantung teman-teman kotanya ada di mana. Jadi utamakan yang ada di kota teman-teman dahulu, supaya nanti kita juga bisa pantau. Itu di grup bisa. Kemudian yang kedua, Facebook ini punya fitur marketplace teman-teman. Nah, marketplace ini juga lumayan banyak yang jual Vespa. Nanti kita cari aja kendaraan Vespa di marketplace-nya Facebook. Jadi dia otomatis yang ada sekitaran kita nanti bisa kita setting teman-teman, yang ada di kota di mana tempat kita tinggal. Kemudian di Instagram juga bisa. Di Instagram itu nanti teman-teman bisa cari gampangannya pakai hashtag aja, hashtag jual Vespa Jogja atau kota mana, tergantung kotanya teman-teman. Kemudian jual beli Vespa mana, nanti muncul banyak postingan Vespa dijual, nanti teman-teman tinggal klik aja. Oke, untuk teman-teman yang cari di Facebook, terus terang memang selama ini saya kalau nyari unitnya itu paling banyak tersedia tuh di Facebook teman-teman. Tapi perlu hati-hati ya. Ada hal yang harus diingat. Di situ juga ada beberapa ya, mungkin yang postingannya itu nggak masuk akal teman-teman. Jadi ada yang nipu juga. Jadi mesti hati-hati. Jadi tips dari saya, pengalaman saya, pada saat kita cari Vespa di Facebook, kita cari unitnya, setelah ketemu yang cocok nih, kemudian sesuai dengan budget kita, teman-teman jangan langsung hubungi dulu, kontak WhatsApp-nya atau sebagainya ya, atau message via Facebook ke dia. Teman-teman lihat profilnya dulu, teman-teman telusuri dulu, cek profilnya, orangnya, penjualnya kayak gimana sih, akunnya apa benar-benar real gitu. Real dalam artian gini, akunnya aktif, kemudian ada fotonya, maksudnya benar-benar akun orang yang seperti umumnya ya teman-teman. Jadi bukan yang
akunnya asal-asalan. Itu kalau yang asal-asalan, apalagi kalau fotonya cuma satu, kemudian nggak aktif dan segala dan ini dia bergabung di Facebook sejak kapan, itu perlu diperhatikan juga supaya teman-teman jangan sampai ketipu, karena banyak sekali kejadian menggiurkan, mereka menawarkan harga ya ini hati-hati juga kalau dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, mungkin malah separuhnya dari harga pasar. Teman-teman mesti hati-hati, karena itu kebanyakan kalau harganya nggak masuk akal itu pasti nipu, dan banyak kejadian juga kayak gitu. Jadi misalnya harga pasaran Vespanya 10 sampai 15 juta, dia jual cuman 4 juta, 3 juta dan itu nggak masuk akal. Biasanya dia habis transaksi atau minta DP dan segala macam, habis itu akunnya hilang. Ini teman-teman mesti hati-hati. Oke, kemudian setelah kita menemukan unit yang cocok nih katakanlah, kemudian kita cek dulu profilnya orangnya gimana, beneran akunnya real teman-teman ya. Setelah itu kita hubungi dia, unitnya masih ada enggak, pertanyaan biasanya gitu. Kalau ada, kemudian teman-teman bisa tindak lanjuti dengan private message ya, via WhatsApp. Biasanya kalau saya via WhatsApp. Setelah via WhatsApp, kemudian kita minta yang pertama itu detailnya Vespanya ini, spesifikasinya ya apa, surat-suratnya, kemudian kondisinya gimana, ada minus enggak, kemudian kalau ada minusnya di apa aja, minta kirim foto-fotonya lengkap. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa minta videonya, minta kirim videonya, terutama pada saat mesin dinyalakan ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa dengar suara mesinnya seperti apa, terus fungsi-fungsi apa, klakson, rating segala macamnya, kemudian video decknya, lampu-lampunya, nanti teman-teman bisa minta cek. Karena apa, kok nggak kita langsung datangi aja, supaya teman-teman juga untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga juga. Karena pengalaman saya kalau lihat Vespa itu nggak cukup di satu unit, biasanya ada beberapa unit, kemudian kita cari yang benar-benar cocok, budgetnya oke, sesuai, unitnya cocok, bagus, baru kita beli ya. Untuk mengefisiensikan waktu dan biaya itu teman-teman sebaiknya minta info sedetail-detailnya. Kemudian kalau emang kayaknya ini masuk nih, baru kita PCB, biasanya kalau orang jual beli bilangnya pantau cocok bayar gitu teman-teman. Terus oh iya, satu lagi teman-teman bisa menanyakan untuk ini ya, surat-suratnya, pajaknya masih hidup enggak, kalau memang udah mati berapa tahun. Nah kalau saya pribadi biasanya surat mati pun itu kalau memang unitnya bagus nggak masalah, tapi sebelum kita ke sana kita mesti cek dulu kalau kita mau hidupin suratnya, pajaknya ini, bayar pajaknya itu habisnya berapa. Jadi saya kalau bisa teman-teman punya, cari kenalan ya, biro jasa yang biasanya ngurus untuk pajak, surat kendaraan. Jadi biasanya saya tinggal WA, Mas ini platnya mati tahun sekian, plat nomornya ini, berapa nih kalau untuk diurus suratnya, untuk dihidupin lagi ya. Nanti setelah dicek dan saya dapat informasi, tahu kisarannya biayanya segini, nah nanti itu bisa untuk jadi bahan apa ya, pertimbangan untuk beli, budgetnya masih masuk enggak. Terus kedua, bisa untuk nawar si penjual, Mas ini saya kalau ngurus hidupin segala macam biayanya itu segini ya, bisa kurang nggak harganya gitu. Oh ya, kalau di Facebook teman-teman, katakanlah misalnya teman-teman cari di grup jual beli itu nggak ada unit yang cocok nih, katakanlah nggak ada postingan, nggak nemu postingan yang cocok, teman-teman bisa posting di situ, tulis saja misalnya lagi cari Vespa nih, misalnya teman-teman kalau udah punya spesifik tipenya apa, tulis saja tipe ini, katakanlah misalnya super tahun ini gitu kan, budget sekian misalnya gitu. Nah, nanti monggo tawarkan. Nah, biasanya langsung nanti komennya banyak yang menawarkan ini saya ada nih ya, harganya ini, fotonya ini ya. Nanti barangkali ada yang cocok, bisa dengan cara itu teman-teman. Jadi banyak cara sebenarnya di dunia sekarang ya, sudah dunia digital itu kita lebih gampang untuk mencari unit ya. Beda dengan zaman dulu, waktu mungkin tahun 2005 atau 2010 ke bawah, itu masih belum ada, mungkin belum familiar. Kita kalau mau cari Vespa itu biasanya
tanya ke teman, kemudian cari yang memang jual beli. Biasanya ada memang komunitas yang atau orang yang jual beli Vespa seperti itu teman-teman. Kemudian kemarin juga ada yang nanya, lebih baik beli di perorangan pemakai pribadi atau bakul. Bakul itu pedagang biasanya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi sih nggak mau di perorangan ataupun bakul pedagang, saya nggak ada masalah teman-teman. Meskipun biasanya kan, wah pedagang nanti ambil untung, ya menurut saya wajar ya, asalkan unitnya bagus, cocok, budgetnya masuk, nggak ada masalah kalau menurut saya teman-teman. Jadi banyak juga sih pedagang-pedagang yang jual beli Vespa yang recommended, maksudnya bagus ya, memang dia kredibilitasnya bagus, jadi nggak ada masalah teman-teman. Terus saya lebih seneng bayar langsung teman-teman. Jadi kalau bisa kita datang bayar, jadi bukan yang pakai kirim kemudian pakai rekening bersama. Terus terang saya belum srek ya pakai cara itu, jadi saya lebih srek datang lihat langsung unitnya cocok kemudian saya bayar. Karena ya kecuali memang teman-teman sudah tahu Vespa itu mungkin punya teman sendiri atau punya pedagang yang benar-benar teman-teman sudah paham betul, kemudian barangnya juga bagus, terus pedangnya juga jujur, nggak ada masalah sih kayak gitu. Tapi saya pribadi terus terang lebih seneng lihat cocok langsung kita bayar teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sharing dari saya buat teman-teman yang lagi cari Vespa terus masih bingung mau cari di mana. Jadi itu tadi teman-teman bisa tanya ke teman-teman lingkungan kita dulu ya, barangkali teman-teman yang punya Vespa yang dijual dan segala macam, itu lebih enak kita tahu riwayatnya. Kemudian kalau nggak ada, kedua teman-teman bisa pakai cari di platform jual beli kayak OLX. Kemudian yang ketiga bisa di sosial media seperti Facebook ada di grup jual beli ataupun di marketplace-nya. Kemudian Instagram juga ada akun-akun jual beli baik perorangan maupun memang sudah pedagang, itu bisa. Nah, nanti tinggal teman-teman bisa cari, srek, kemudian minta data-datanya, spesifikasinya, minta videonya. Kalau memang dirasa cocok, budgetnya masuk, barangnya kayaknya oke nih, teman-teman bisa lihat langsung, cocok kemudian bayar. Nah, kalau teman-teman nggak tahu Vespa, mungkin bisa ngajak teman-teman yang paham Vespa atau pemakai Vespa atau orang bengkel Vespa yang teman-teman kenal, itu lebih aman. Nah, insya Allah nanti di video berikutnya saya mau sharing ke teman-teman apa aja sih yang perlu diperhatikan pada saat kita lihat Vespa, kita mantau Vespa, apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kita beli. Jadi jangan sampai merasa ya kita dirugikan karena ada hal-hal yang tidak kita tahu. Gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like, aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi kalau saya ada video terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas!